Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurmalia Sarah. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saya angkatan 2020 kelas A. Dalam kesempatan video kali ini, saya membuat video pembelajaran mengenai teks ulasan. Teks ulasan merupakan salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP sederajat, tepatnya di kelas 8 pada semester 2. Dalam materi teks ulasan, terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya KD 3 dan KD 4. KD 3 berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif siswa, di mana seorang guru itu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kognitif siswa tentang materi dari teks ulasan itu. Sedangkan KD 4 menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilannya mengenai materi dari teks ulasan tersebut. Jadi, di sini saya hanya fokus membahas KD 3 saja, karena saya akan memberikan pengetahuan ataupun pemahaman bagi kognitif teman-teman yang menonton video ini tentang materi teks ulasan. Teman-teman, dalam materi teks ulasan ini terdapat 2 KD yang akan kita bahas. KD yang pertama yakni KD 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, maupun karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Lalu KD yang kedua ialah KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, 2 KD tersebut memiliki indikatornya masing-masing. Apa saja sih indikatornya? Mari kita bahas. Indikator dari KD 3.11 ialah 3.11.1, yakni memahami maksud atau arti penting teks ulasan. Dalam hal ini saya memaknainya dengan pengertian teks ulasan. Lalu yang kedua, 3.11.2, menentukan macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Sementara indikator dari KD 3.12 ialah 3.12.1, memahami struktur teks ulasan. Kedua, 3.12.2, memahami ciri-ciri bahasa teks ulasan. Lalu yang ketiga, 3.12.3, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks ulasan yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui kompetensi dasar atau KD dan indikator dari materi teks ulasan ini, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan yang sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Yang pertama, pengertian teks ulasan. Teks ulasan merupakan sebuah teks yang berisi ulasan, penilaian, ataupun evaluasi terhadap suatu karya, baik itu karya sastra maupun karya non-sastra. Karya sastra yang biasanya diulas ialah cerpen, novel, ataupun buku-buku non-fiksi sejenisnya, naskah drama, puisi, dan lirik lagu. Sementara karya non-sastra yang biasanya diulas ialah karya seni daerah, seperti tarian, patung, lukisan, ukiran, cenderamata, ataupun pertunjukan drama dari suatu daerah. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, teks ulasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif merupakan teks yang memberikan gambaran singkat, padat, dan umum mengenai suatu karya. Teks ini tidak menyampaikan seluruh isi karya, namun hanya memaparkan bagian-bagian yang penting saja dan menekankan tentang kelebihan maupun kekurangan dari karya tersebut. Yang kedua, teks ulasan deskriptif.
Teks ini memberikan gambaran yang lebih detail pada tiap bagian suatu karya. Hal ini umumnya dilakukan pada karya fiksi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat dan pentingnya informasi serta kekuatan argumentatif yang dituangkan oleh sang penulis ke dalam sebuah karya. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Teks ini berisi tentang ulasan yang sangat terperinci tentang suatu karya sastra yang mengacu kepada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya, resensi pada novel yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, pendekatan feminisme dalam novel titik-titik. Yang ketiga, struktur teks ulasan. Dari beberapa referensi yang saya baca, struktur teks ulasan ini memiliki jumlah yang berbeda-beda. Namun setelah saya baca dan saya pahami, ternyata struktur teks ulasan ini menurut saya ada 6. Yang pertama ialah identitas karya. Identitas karya biasanya berada dalam teks ulasan seperti teks ulasan buku nonfiksi ataupun novel sejenisnya. Biasanya, identitas karya ini berisi tentang judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Yang kedua ialah orientasi, yaitu pengenalan mengenai gambaran objektif suatu objek yang diulas. Yang ketiga ialah sinopsis. Biasanya sinopsis ini berada dalam teks ulasan yang mengulas tentang buku ataupun novel. Sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan tentang isi karya. Keempat, ada tafsiran, yaitu gambaran rinci dan penting mengenai objek yang diulas, seperti keunikannya, kualitas, kelemahan, dan lain-lain. Kelima, evaluasi, yaitu hasil peninjauan objek yang diulas dengan melakukan beberapa tafsiran. Di bagian ini, pengulas akan memberikan penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan objek yang diulas. Keenam, rangkuman, yaitu kesimpulan akhir dari ulasan terhadap suatu objek yang diulas, disertai dengan inti-inti dan substansi yang penting dari objek atau karya tersebut. Materi yang keempat ialah ciri-ciri bahasa teks ulasan. Pertama, terdapat verba atau kata kerja. Kedua, terdapat sinonim, yaitu persamaan kata, dan antonim, yaitu lawan kata. Ketiga, terdapat nomina, yaitu kata benda. Keempat, terdapat pronomina, yaitu kata ganti. Kelima, terdapat adjektiva, yaitu kata sifat. Keenam, terdapat konjungsi, yaitu kata hubung. Ketujuh, terdapat preposisi, yaitu kata depan. Kedelapan, terdapat artikel, yaitu kata sandang. Dan yang terakhir, terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Materi yang terakhir ialah unsur kebahasaan dalam teks ulasan, yaitu 1. Menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab, dan oleh karena itu. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, ditandai dengan kata harus atau hendaknya. Teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai materi teks ulasan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum video ini diakhiri, kita main kuis dulu yuk. Soal nomor 1, objek yang dapat dijadikan teks ulasan kecuali titik-titik. A. Manusia, B. Novel, C. Film, D. Karya seni daerah. Teman-teman diberi waktu menjawab selama 10 detik. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah manusia. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Silakan teman-teman baca, lalu saya berikan waktu selama 10 detik untuk menjawab. Waktu habis. Dan jawaban yang benar adalah
Teks ulasan kritis. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3. Silahkan dibaca lalu dijawab selama 10 detik. Waktu habis. Dan jawaban yang benar adalah koda. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut soal nomor 4. Silahkan teman-teman baca dan saya beri waktu selama 10 detik. Waktu habis. Dan jawaban yang benar adalah anonim. Soal nomor 5. Soal yang terakhir ini silahkan dibaca dan saya beri waktu 10 detik. Waktu habis. Dan jawaban yang benar adalah konjungsi temporal. Teman-teman, berakhirnya sesi kuis tadi menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung video. Sebelum menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.